Kisah Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia. Mbah Hashim Asy'ari lahir dengan nama lengkap Muhammad Hashim di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Sejak kecil, ia telah dekat dengan lingkungan pesantren karena ayahnya Kyai Asy'ari merupakan pendiri pondok pesantren keras di Jombang. Bahkan kakek buyutnya, Kyai Siha adalah pendiri pesantren Tambak Beras dan kakeknya Kyai Usman adalah pendiri Ponpes Gedang. Kyai Haji Hashim Asy'ari sendiri mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Ia mendirikan ponpes tersebut setelah menyelesaikan pendidikan di kota Mekah. Di sana ia berguru dengan Syekh Mahfud At-Tirmizi yang berasal dari Termas, Jawa Timur, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Masa kecil, ia memang dikenal sebagai anak yang cerdas. Dalam buku biografi para kiai pendiri Nahdlatul Ulama terbitan KBM Indonesia ditulis bahwa saat usia 13 tahun ia telah memahami kitab-kitab klasik yang diajarkan oleh sang ayah. Tak cuma itu, di usia tersebut ia juga dipercaya membantu ayahnya mengajar santri-santri di pondok pesantren Jombang. Di usia 15 tahun, ia juga telah berpisah dengan orang tuanya karena harus berkelana ke pesantren-pesantren lain, mulai dari Probolinggo, Langitan, Tuban, Tenggilis, hingga Bangkalan. Kemudian Kyai Haji Hashim Asy'ari menempuh pendidikan di pesantren Siwalan Sidoarjo. Di sana ia memperdalam kembali ilmu agama dengan ulama yang dikenal berpandangan luas dalam ilmu agama, yakni Kyai Yakub. Bahkan di sana Kyai Hashim Asy'ari juga menemukan tambatan hatinya di usia 21 tahun. Ia pun menikah dengan salah satu putri dari Kyai Yakub, yakni Khadijah. Setelah menikah, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, ia kembali ke Indonesia. Sesudah istri dan anaknya meninggal dunia di tahun 1893, ia kembali berangkat ke Mekah untuk berguru dan memperdalam ilmu agama Islam. Setelah pulang dari Mekah, ia pun mengabdikan diri kepada pondok pesantrennya. Tak cuma itu, ia ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, yakni organisasi Islam terbesar di Indonesia pada tanggal 31 Januari 1926. Kyai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 atau 7 Ramadan 1366 karena tekanan darah tinggi. Saat itu, ia mendengar berita Jenderal Sudirman dan Bung Tomo bahwa pasukan Belanda telah kembali ke Indonesia dan menang dalam pertempuran di Malang. Akibat pertempuran ini, banyak korban yang jatuh. Mendengar hal tersebut, Kyai Haji Hashim Asy'ari pun sangat terkejut dan terkena stroke. Ia menghembuskan napas terakhir dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sebagai seorang ulama yang terkemuka dan karismatik, tentu Mbah Hashim Asy'ari mempunyai keunikan atau kelebihan. Yang pertama, Mbah Hashim mengetahui isi hati orang lain. Bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kyai Hashim Asy'ari menurut kesaksian Kyai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain. Padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kyai Abu Bakar pulang pergi mondok dari rumah ke pondok. Kyai Abu Bakar pulang pergi dari rumah ke pondok. Suatu saat, ia berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok.
yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula Joker. Ia tiba-tiba bergumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Ia melihat perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu juga ia ditawari. Dalam benaknya, kok bisa dekat pondok Tebe Ireng ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usianya masih sangat muda, jelas pikiran mudah sekali kemana-mana. Sesampai di pondok, beliau tetap berpikiran tentang hal itu. Tiba-tiba pukul 8 waktu Indonesia Barat, seusai mengaji, Kiai Hashim mengumpulkan santri. Abu Bakar Muda ada di antara kumpulan santri itu. Banyak hal yang menjadi topik pengajian kala itu. Namun terakhir, Kiai Hashim mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar yang masih remaja. Ngene yo leo, jeneng iku ono cerene. Lek go ono cerene gak duwe jeding. Artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada saluran pembuangan limbah. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh tersebut, Abu Bakar Muda ini tersentak seperti didhawuhi di depan umum oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong yang bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitar. Pengalaman kedua masih sama. Pembelajaran kelas biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah sholat zuhur. Terbesit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah dan hendak langsung pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hashim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu dan sholat berjamaah di pondok. Jong mulai si jamaah do zuhur si, kata beliau. Artinya, jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi pulang ikut sholat berjamaah dan wiridan bersama santri lainnya. Selain itu, Kiai Hashim Asy'ari juga mengetahui identitas kebohongan orang lain. Ceritanya datang dari penuturan Kiai Tahmid, guru Nahu zaman Kiai Hashim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hashim menerima tamu. Pernah ditimbali Kiai Hashim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebu Ireng diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hashim dekat masjid pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat dulu. Namun Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam, Kiai Hashim bertanya kepada Kang Tahmid, apakah sudah sholat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana sholat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang. Ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar tak kuasa untuk berubah dari posisi duduknya. Ia bergerak tak kuasa, alat rasanya panas dingin, keringat bercucuran dengan begitu deras. Kemudian Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana sholat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong, biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia melaju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hashim menembak-nembak, karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan entah dari fisik maupun metafisika. Selain itu, kelebihan Kiai Hashim Asy'ari yaitu ada rumah yang miring, digoyang-goyang lalu bisa berdiri lagi.
Ini adalah wawancara dengan santri beliau, santri Kalong juga ternyata. Rumahnya dicukir, rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Bahkan kita ketemu saja karena tidak sengaja mengurus dokumentasi bakti sosial perbaikan MCK dalam rangka 120 tahun Tebu Ireng. Beliau namanya Ahmad Thaib. Jauh dari kesan kiai atau ahli agama. Dengan pakaian biasa, beliau ini bercerita tentang satu karomah Kiai Hasyim Asy'ari. Suatu saat waktu Taib masih muda, merenung di senggang waktu. Tiba-tiba Kiai Hasyim datang dan bertanya, "Ada apa? Nak, kok melamun?" Ahmad Taib menjawab, "Itu rumah saya mau doyong atau miring." Akhirnya Kiai Hasyim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hasyim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Alhamdulillah, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Karena sangat ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentu selesai dalam waktu berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira. Rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Taib, begitu cara beliau menyenangkan santri, kadang tak terduga. Selain itu, Mbah Hasyim Asy'ari menyumbat mesin giling pabrik gula Jokir. Salah satu kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Hasyim Asy'ari, santri pernah dibuat heran takjub plus ngeri. Di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang Kediri, Jombang Surabaya, dan beberapa rute lainnya. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik Jokir. Suatu saat, lori yang mengangkut tumpukan tebu siap digiling terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui hal itu berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hasyim Asy'ari dan sang kiai marah besar. Kiai Hasyim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat giling memang sangat sibuk sekali pabrik. Pabrik Jokir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hasyim mengeluarkan kunyahan susu atau kinang dari mulutnya, lalu disempelkan atau dimasukkan ke mesin penggiling. Wallahu alam. Mesin itu berhenti dan padam. Kiai Hasyim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi dan rugi besar. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiring menjadi kering. Teknisi yang ada tidak mampu memperbaikinya. Akhirnya, pihak pabrik suan kepada Kiai Hasyim dan meminta maaf. Saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis. Terlepas dari semua karomah di atas, Kiai Hasyim adalah manusia biasa. Bedanya adalah tingkatan kedekatan dengan Allah yang berbeda dengan kita. Kakek dari Gus Dur ini ahli ilmu ibadah, percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti disaksikan oleh saksi hidup. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk lebih baik dan lebih taat lagi beribadah.